Ya, saya mulai ya. Mulai direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melaksanakan seminar aktualisasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 11 kelas B dengan penyaji pertama adalah Pak Agus Suseno SPDSD dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh melalui gerakan One Handphone for Together pada siswa kelas 6 SD Negeri Pancur 3, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Lalu kami sampaikan bahwa pelaksanaan seminar pertama dibuka oleh moderator atau coach, kemudian yang kedua, peserta menyampaikan inti dari laporan aktualisasinya. Yang ketiga, testimoni dari mentor. Mentor dalam hal ini adalah Bapak Dr. Andes Ustadi MPD. Kami harapkan Bapak memberi testimoni tentang pelaksanaan aktualisasi dan apabila ada hasil lebih apa yang telah didapat oleh Pak Agus Suseno SPDSD ini, dan kemudian pembahasan oleh penguji dalam hal ini Bapak Insinyur Slamet Sugiarto MUFP dan ditutup oleh moderator. Untuk selanjutnya kepada Bapak Agus Suseno SPD SD, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Nani Widyaningsi MSI selaku coach, yang saya hormati Insinyur Slamet Sugiarto mentor saya. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan seminar laporan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh pada siswa kelas 6 SDN Pancur 3, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Untuk itu, latar belakang pengambilan judul saya ini pada aktualisasi ini adalah karena rendahnya nilai siswa selama pembelajaran jarak jauh serta kurang optimalnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Adapun inovasi yang saya kembangkan seperti yang sudah saya sampaikan pada seminar rancangan dulu, yaitu melalui gerakan One Handphone for Together. Sehingga nantinya diharapkan proses kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih optimal, cepat, menarik, menyenangkan, lebih variatif, dan hasil belajar siswa semakin meningkat. Adapun di sini, Ibu, Bapak, saya sampaikan juga bahwa pada kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, ada sebanyak 7 kegiatan. Dalam 7 kegiatan tersebut telah dicapai beberapa hasil capaian, yaitu pada kegiatan 1 yang saya laksanakan pada tanggal 7 sampai 11 September 2020, itu saya melakukan konsultasi dan bimbingan dengan coach dan mentor terkait rancangan aktualisasi saya. Pada kegiatan 1 ini nilai dasar aneka yang ada pada kegiatan 1 ini adalah akuntabilitas, tanggung jawab, musyawarah mufakat, sopan santun dan hormat. Di sini bukti dokumentasinya juga saya lampirkan berupa dan yang kedua, pada tahap kedua yaitu mengukur hasil belajar dan tingkat keaktifan siswa sebelum pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan
media handphone melalui gerakan One Handphone for Together. Di sini juga saya sampaikan nilai dasar aneka yang saya kembangkan yaitu tanggung jawab, menghormati dan menghargai dan menghormati, sopan santun, cermat dan disiplin, berorientasi terhadap mutu, jujur, siswa mengendaki perubahan dalam metode pembelajarannya. Jadi media yang digunakan sebelumnya itu saya menggunakan media penugasan sama memberikan modul. Nah, di sini dari kuesioner yang saya dapat, saya lampirkan, itu siswa mengendaki perubahan yaitu menggunakan handphone. Karena di masa pandemi seperti ini ya. Dan untuk itu, setelah itu juga saya memberikan soal berupa pretest untuk mengukur tingkat hasil belajar siswa sebelum pelaksanaan kegiatan saya. Nah, diperoleh hasil nilai rata-rata siswa itu masih di bawah nilai KKM, yaitu masih 53,5. Nah, pada kegiatan ketiga yang saya laksanakan pada tanggal 21 sampai 30 September 2020, itu saya menyiapkan skenario dan kualifikasi di mana dasar aneka yang masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta juga membuat jadwal kegiatan pembelajaran selama 2 minggu tersebut dan serta membagikan kepada siswa. Adapun notulen rapat yang dihasilkan tersebut diperoleh data-data yang sudah terlampir. Untuk kegiatan kelima yang saya lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan gerakan One Handphone Together. Nah, di sini pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 24 Oktober 2020. Adapun nilai aneka yang saya laksanakan yaitu kejelasan target, bersikap adil, cermat dan disiplin, berorientasi pada mutu, dan tindakan jujur. Adapun untuk dokumentasinya yaitu absensi online beserta respon siswa tiap hari. Ini dibagikan tiap awal pembelajaran. Siswa wajib mengisi absen ini. Yang kedua, itu screenshot video call maupun penugasan kepada siswa. Untuk kegiatan yang ketiga, itu pembuatan PPT yang dilaksanakan dalam membantu proses pembelajaran untuk siswa. Untuk di sini juga saya sampaikan ada video pembelajaran. Bukti video pembelajaran yang saya lakukan, baik video call, kalau memang pada waktu itu ada kendala juga pakai video call, jadi saya menggunakan via Zoom juga ini sudah terlaksana, sudah ada bukti dan sudah saya lampirkan di PPT yang sudah saya kirimkan. Untuk kegiatan yang keenam, melakukan evaluasi ini intinya tanggal 12 sampai 24 Oktober diperoleh nilai dasar anekanya yaitu kejelasan target, etos kerja yang tinggi, disiplin dan cermat, berorientasi pada mutu, sikap jujur dan adil. Di sini saya memberikan pada evaluasi ini memberikan kuesioner kedua. Di situ ada data siswa merasa dalam pembelajaran ini lebih menarik karena memang handphone itu adalah teknologi yang tidak asing untuk generasi milenial seperti ini. Diperoleh data juga siswa menghendaki media handphone untuk dalam pembelajarannya. Juga capaian kegiatan pada kegiatan ini ada grafik peningkatan hasil belajar siswa dari nilai pretest semula adalah 53,5, pada post-testnya nilai siswa meningkat cukup signifikan yaitu menjadi 76. Namun di sini juga ada saya sampaikan ada salah satu siswa yang perlu bimbingan dan remedi. Untuk kegiatan terakhir yaitu penyusunan laporan aktualisasi,
nilai dasar aneka yang dikembangkan yaitu jujur, kejelasan target, bertanggung jawab, etos kerja yang tinggi, sopan dan bisa menyampaikan ke publik dengan cermat, berorientasi pada mutu, jujur dan bertanggung jawab terhadap hasil laporan. Dokumentasinya yaitu kegiatan, pembuatan rancangan, konsultasi dengan coach dan mentor, baik secara langsung maupun via WA, dan juga notulen bimbingan dari mentor juga saya lampirkan. Maaf. Untuk dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini ada beberapa kendala yang saya hadapi. Namun kendala tersebut telah teratasi. Kendala ini umumnya yaitu karena kita sekarang di era pandemi, jadi kita tidak bisa melaksanakan pembelajarannya secara tatap muka. Jadi kita juga memerlukan bimbingan secara tatap muka, tapi juga bisa diatasi. Untuk kegiatan konsultasi dengan KS dan sekali koordinasi dengan guru, kegiatan akan menulis aktualisasikan. Guru juga melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait tentang kegiatan tersebut. Kesimpulan aktualisasi saya, yaitu pelaksanaan aktualisasi saya yang saya selenggarakan mulai minggu ke-1 bulan September sampai minggu ke-4 bulan Oktober berjalan dengan lancar dan semua tahapan kegiatan telah terlaksana. Yang kedua, penggunaan media handphone dalam bantu mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dan keaktifannya. Yang ketiga, diperoleh data hasil analisis peningkatan nilai rata-rata siswa dari 53,5 menjadi 76,0 di atas nilai KKM, yaitu 60. Saran dari saya dalam rencana kegiatan aktualisasi nanti, saya berharap pelaksanaannya sesuai realita yang ada biar tidak ada kendala. Dalam melaksanakan pembelajaran harus senantiasa berinovasi dan penggunaan HP Android bisa merupakan salah satu solusi untuk pembelajaran jarak jauh. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian paparan dari laporan aktualisasinya Pak Agus Suseno SPDSD. Untuk selanjutnya kami mohon mentor Bapak Dr. Andes Ustadi MPD untuk menyampaikan testimoni dan apabila ada hasil lebih apa yang didapatkan dari aktualisasinya Pak Agus Suseno SPD SD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Slamet Sugiarto, MURP, yang saya hormati Ibu Nani Udianingsih, MSI, Mas Agus Suseno yang berbahagia. Pertama saya mohon maaf tadi agak terlambat, masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan dulu sebentar. Tentang aktualisasi yang dilakukan oleh Pak Mas Agus Suseno. Aktualisasi yang dilakukan memang untuk mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh. Jadi terutama di sekolah yang terpencil, di Pancur 3 ini ekonomi ke bawah. Sehingga bagaimana pembelajaran bisa berlangsung itu adalah sebuah masalah yang harus dipecahkan. Mas Agus Suseno, saya beri semangat untuk harus bisa melaksanakan pembelajaran. Sehingga menggunakan media handphone ini. Hasil pendataan memang menunjukkan hanya ada 2 siswa dari 10 siswa yang punya handphone. Bagaimana caranya agar tetap dilaksanakan pembelajaran. Aktualisasi yang dilakukan cukup berhasil, walaupun harus kerja keras. Karena 1 handphone untuk 5 anak itu juga menjadi kendala.
Kita tahu layar handphone ya cuma sekian lebarnya, harus dilihat oleh bersama-sama 5 anak. Sehingga ada nilai lebihnya. Kadang-kadang Mas Agus Susono selain handphone juga harus kunjung ke kelompok itu menjelaskan ulang. Nah, itu jadi. Tetapi handphone cukup membantu untuk memberi awalan pembelajarannya. Saya kira begitu. Aktualisasi yang dilakukan sudah berlangsung sangat baik. Saya kira dengan laporannya juga sudah kami bimbing sehingga bagaimana tujuan itu bisa menunjukkan ketercapaian tujuan. Bahwa laporan itu sudah menunjukkan ketercapaian tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Begitu Pak Slamet, Bu Nani, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadi. Untuk selanjutnya kepada penguji Bapak Slamet Sugiarto, kami persilakan. Terima kasih Bu Nani. Selamat bertemu kembali Pak Ustadi, Pak Ustad. Tapi pakai edi. Untuk di Agus, prinsipnya setelah saya cek laporan beserta lampiran yang terkait, saya kira secara prinsip laporan sudah bisa diterima. Yang nanti ada beberapa saran untuk perbaikan. Tapi sebelumnya karena ini katanya ujian, jadi ya tanya dulu. Gini, kan ada dalam rangka aktualisasi ini kan dalam rangka menerapkan nilai-nilai aneka sebagai bagian dari kegiatan habituasi, yaitu menerapkan nilai-nilai aneka. Nah, tolong sampaikan secara garis besar bagaimana Anda menerapkan nilai anti korupsi dalam proses aktualisasi yang sudah Anda lakukan. Paduan, suaranya rakyat ora krungu. Maaf, tadi saya unmute. Oh. Ya baik, saya ulangi lagi. Pada dasarnya, apa yang telah saya sampaikan tadi di awal sudah saya sampaikan, di dalam setiap kegiatan selalu include saya masukkan nilai-nilai dasar anekanya. Dan dalam kegiatan aktualisasi ini, nilai dasar anti korupsi yang saya masukkan yaitu nilai kejujuran dan kemurnian dari hasil kegiatan yang saya laksanakan, Bapak. Jadi benar-benar kegiatan ini, permasalahan ini, atau isu yang telah saya laksanakan itu betul-betul realita yang ada dan kondisinya juga real yang ada di sekolah saya, Bapak. Demikian, Bapak. Terima kasih. Nah, sekarang gini, kan Anda melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ketika menggunakan satu handphone untuk 5 anak, kira-kira bagaimana ceritanya? Secara garis besar. Begini, Bapak, ya. Memang semula isu ini saya angkat itu karena ada masukan dari wali murid juga, itu siswanya itu cenderung nggak mau belajar, Bapak. Karena setiap datang ke sekolah pada awalnya itu nerima tugas dari saya sendiri berupa modul sama juga LK-nya, lembar kerjanya. Jadi siswa itu menumpuk dikumpulkan pada minggu, pada hari Sabtu itu. Jadi dari sekian itu saya lihat itu yang mengumpulkan itu enggak semuanya siswa mengumpulkan. Dari tugas yang saya sampaikan itu tadi enggak sesuai hasilnya. Untuk itu saya bersama wali murid berinisiatif itu memanfaatkan handphone yang ada di siswa tersebut sehingga proses pembelajaran yang tadinya itu masih bersifat manual bisa sedikit demi sedikit
untuk mengatasi daring ini dengan menggunakan handphone yang dimiliki oleh 2 siswa tersebut, Bapak. Jadi pembelajarannya yang jadi ketua kelompok itu mengaktifkan setiap pagi, mengabsenkan teman-temannya, Bapak. Berarti dia bertugas mengabsenkan teman-temannya. Ya, kalau tidak masuk, di situ ada di aplikasi Google Formulirnya, isian masuk, tidak masuk, atau juga gitu. Sekali-kali juga saya mengecek, Bapak, apakah betul memang siswa tersebut juga belajar. Untuk datang ke rumah siswa untuk mengecek. Nah, untuk penugasannya, Bapak, saya lakukan melalui WA. Di samping itu, siswa juga kalau melalui WA, Bapak, itu lebih terkoordinir. Jam sekian sampai jam sekian, tugas harus sudah dikumpulkan. Itu ada batasannya, Bapak. Kalau dulu tidak ada batasannya, jadi siswa itu, istilah orang tuanya itu berkeliaran itu, Bapak. Jadi tidak mau belajar, sudah terbiasa terlalu lama seperti itu, jadi wali murid agak komplain. Jadi saya berinisiatif untuk mengembangkan apa yang isu masalah ini agar siswa itu ada kegiatan, Bapak, di rumah. Demikian, Bapak. Baik, terima kasih. Saya kira itu pertanyaannya. Sekarang sarannya, tolong nanti dilengkapi biar lebih bagus ya. Ya, Pak. Jadi di tujuan itu ditambahkan juga tujuan terkait dengan habituasinya ya. Di situ kan sudah ada tujuan, tapi terkait dengan kegiatan aktualisasinya. Nah, nanti dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan aktualisasi sebagai bagian dari proses habituasi. Ya, itu ya. Ya, kemudian di ruang lingkup itu harus ada fokus dan lokus. Itu rincian kegiatan isinya toh? Iya, Pak. Ya, jadi isinya fokus, lokus. Kegiatan nggak usah dirinci nggak apa-apa, tapi garis besar perubahannya apa, kemudian di mana, itu sudah cukup. Kemudian kalau nggak salah tidak ada topoksi unit kerja itu, tapi topoksi guru semua itu, double ya. Jadi kalau sebisa mungkin nanti yang satu itu topoksi sekolah, yang satu topoksi Anda sebagai guru. Itu di pendahuluan itu semuanya tupoksi guru. Masalah semuanya tupoksi guru, jadi belum ada tupoksi sekolah. Di teman-teman yang lain ada tupoksi sekolah. Jadi tupoksi unit kerja sama tupoksi peserta gitu loh. Jadi kan tupoksi unit kerja kan berarti tupoksi sekolah, tupoksi unit kerja tupoksi Anda, tapi yang Anda tulis semuanya tupoksi guru. Itu ya, jadi itu saja. Saya kira cukup. Waktu saya kembalikan ke Bu Nani. Sebelumnya selamat dulu karena ya sudah bisa diterima. Soal nanti lulus juga tergantung sing menentukan. Tapi prinsipnya laporan sudah bisa diterima. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Nani. Ya. Seminar aktualisasi atas nggak ada? Sudah. Demikian Bapak Ibu sekalian, seminar aktualisasi atas nama Agus Suseno SPD SD. Selamat dan jangan berhenti untuk berinovasi, jangan berhenti untuk berkarya karena kita semua membutuhkan inovasi dan karya-karya kita ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan kita tutup seminar aktualisasi atas